Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanudin dari kelas MJ301. Saya akan mempresentasikan tugas UTS dan UAS semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 dari mata kuliah Pendidikan Agama. Makalah pendidikan berjudul Etika Bekerja dan Berbisnis Sesuai Syariat Islam atau menurut pandangan ajaran agama Islam. Syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan makalah etika bekerja dan berbisnis menurut ajaran agama Islam ini. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Abdurrahman. Makalah ini ditulis dari pemikiran sendiri yang bersumber dari buku dan internet sebagai referensi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pengajar mata kuliah Pendidikan Agama atas bimbingan dan arahan dalam penulisan makalah ini. Penulis berharap dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri. Semoga hal ini dapat menambah wawasan kita mengenai konsep etika bekerja dan berbisnis menurut pandangan agama Islam atau syariat Islam. Makalah ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan masukan dan saran dari pembaca yang membangun demi perbaikan menuju arah yang lebih baik. Demikianlah makalah ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan yang membacanya sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang etika bekerja dan berbisnis menurut ajaran agama Islam. Sekarang 10 Februari 2026. Daftar isi. Yang pertama ada kata pengantar, 2 daftar isi, 3 bab 1 yaitu pendahuluan, berikutnya ada keempat bab 2 pembahasan, bab 5 bab 3 penutup, dan yang keenam daftar pustaka. Latar belakang. Etika dalam bekerja dan berbisnis merupakan aspek pembelajaran dalam menjalankan aktivitas sebagai seorang yang profesional. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan bimbingan secara menyeluruh mengenai bagaimana seorang muslim seharusnya berperilaku dengan segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan perdagangan atau bisnis. Dalam Islam, bekerja adalah sebuah bagian dari ibadah, sedangkan bisnis adalah sarana untuk mencapai maslahat bagi diri sendiri dan masyarakat. Hukum asal transaksi dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jenis dan bentuk transaksi tersebut diperbolehkan atau diharamkan dilakukan. Prinsip ini menjadi dasar penting bagi pelaku bisnis untuk melakukan inovasi dalam melakukan aktivitas bisnis selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Di zaman yang serba modern ini yang ditandai dengan perkembangan secara global, persaingan ekonomi, dan kemajuan teknologi, berbagai pelanggaran dalam etika bisnis seperti korupsi, penipuan, eksploitasi, dan ketidakadilan semakin sering terjadi. Hal ini menunjukkan perlu adanya pemahaman mendalam mengenai etika bekerja dan berbisnis secara Islami sebagai pedoman moral yang mampu menjaga integritas dan keberkahan dalam aktivitas bekerja dan berbisnis. Oleh karena itu, pembahasan mengenai etika bekerja dan berbisnis menurut ajaran agama Islam menjadi sangat relevan untuk memberikan rujukan ilmiah tentang bagaimana prinsip-prinsip syariat yang diterapkan dalam dunia kerja dan bisnis. Berikutnya adalah rumusan masalah, yaitu apa itu etika bekerja, bisnis, dan syariat. 2. Apa yang dimaksud dengan etika bekerja dan berbisnis dalam Islam. 3. Bagaimana nilai-nilai dasar prinsip etika bisnis secara Islami. Yang keempat, bagaimana relevansinya etika bekerja dan berbisnis dalam Islam terhadap konteks modern. Berikutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan pengertian etika menurut Islam. Kedua, menguraikan prinsip-prinsip etika bekerja dalam pandangan Islam. Yang ketiga, menjelaskan etika berbisnis menurut ajaran agama Islam sesuai syariat Islam. 4. Menganalisis penerapan etika Islam dalam konteks kerja dan bisnis di zaman modern. Bab 2, pembahasan kajian teori terkait definisi etika, bekerja, bisnis, dan syariat. Definisi etika. Etika berasal dari kata bahasa Yunani yaitu etikos, mempunyai beragam arti. Yang pertama, sebagai analisis konsep terhadap apa yang harus dan mesti atau aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas dan tindakan-tindakan moral. Ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Menurut Kebentas, dalam buku Etika, merumuskan pengertian etika kepada 3 pengertian juga. Pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika dalam
pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Definisi bekerja. Definisi bekerja menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu yang menghasilkan atau melakukan sesuatu aktivitas, melakukan pekerjaan yang menegaskan bahwa pekerjaan merupakan suatu tindakan yang menghasilkan nilai baik fisik maupun non fisik. Ada beberapa menurut dari para pakar, yaitu dari Max Weber, Emil Durkheim, menurut Frederick W. Taylor, menurut John Locke, dan menurut Cardini Cardono sebagai psikologi kerja, bahwa setiap aktivitas yang dilakukan manusia secara sadar untuk memenuhi kebutuhan dan mempertanyakan hidupnya, sehingga berfokus pada kesadaran, tujuan, dan pemenuhan hidup. Sedangkan menurut Robbins and Jades sebagai perilaku organisasi, bekerja adalah serangkaian perilaku individu dalam organisasi yang diarahkan pada tujuan organisasi, sehingga menetapkan kerja sebagai kontribusi individual terhadap sebuah organisasi. Berikutnya definisi bisnis. Kata bisnis dalam Al-Quran biasanya digunakan al-tijar atau ishtara, yang bermakna berdagang atau berniaga. At-tijatum wal mutajar adalah perdagangan. Perniagaan menurut Kamus Al-Munawwir dalam penggunaan kata tijarah dapat dua macam pemahaman. Pertama dipahami dengan perdagangan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 282, dan yang kedua dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Terlihat bahwa bisnis dalam Al-Quran dan tijarah pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material saja, namun sekaligus immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal yang bersifat immaterial dan kualitas. Dalam hal ini ada dua definisi tentang pengertian perdagangan, dua sudut pandang yang berbeda, yaitu menurut mufassir dan ilmu fikih. Menurut mufassir, yaitu bisnis adalah pengelolaan modal yang mendapatkan keuntungan, sedangkan menurut tinjauan dari ahli fikih, bisnis adalah saling menukarkan harta dengan harta secara suka sama suka atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantian. Maka singkatnya adalah perdagangan adalah suatu bagian muamalat yang berbentuk transaksi antara orang lain. Transaksi perdagangan dilaksanakan dalam bentuk jual beli yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul, serta perdagangan yang dilaksanakan bertujuan atau dengan motif untuk mencari keuntungan. Definisi syariat Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya dan dengan sesamanya. Tiga definisi diambil dari beberapa nas Al-Qur'an maupun hadis. Syariat Islam secara bahasa adalah jalan menuju sumber air, yang kemudian bermakna jalan yang harus diikuti. Seluruh aturan, hukum, dan pedoman hidup yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia melalui Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan membawa manusia menuju kebaikan, keadilan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun tujuan syariat Islam menurut ulama usul fiqh atau ulama yang mengerti tentang asal usul hukum fikih menjelaskan bahwa syariat mempunyai tujuan utama untuk menjaga kemaslahatan umat. Tujuan pokok syariat Islam yang dikenal sebagai al-kulliyat al-khams, yaitu hifz ad-din, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga kehormatan, dan menjaga lingkungan. Definisi etika bisnis secara Islami. Setelah mengetahui makna atau pengertian dari etika, bisnis, bekerja, dan syariat Islam, maka dapat menggabungkan makna dari keempat di atas bahwa etika bekerja dan berbisnis secara syariat Islam adalah merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Selanjutnya tentu melakukan hal yang benar dan berkenaan dengan produk, pelayanan, perusahaan, dengan pihak yang berkepentingan dengan tujuan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijakan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dan bisnis. Berperilaku penuh tanggung jawab dan moral. Artinya etika bisnis secara syariat merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau perusahaan. Dalam membicarakan etika bisnis secara Islami adalah menyangkut business form and business person,
yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang yang berorganisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai nilai-nilai ajaran sesuai syariat Islam. Menurut Vincent Barry dalam bukunya Moral Issue in Business, menyatakan bahwa etika bisnis adalah ilmu tentang baik buruknya terhadap suatu manusia, termasuk tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam kontak bisnis. Nilai-nilai dasar dan prinsip etika bekerja dan berbisnis secara Islami. Etika bisnis merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis yang disadari dari intisari dari ajaran Islam itu sendiri adalah antara lain kesatuan atau tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, kebijakan, dan kejujuran. Relevansi etika bekerja dan berbisnis sesuai syariat Islam di zaman modern ini. Etika bekerja berbisnis dalam Islam membangun di atas nilai-nilai utama seperti kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, tidak merugikan serta mencari keberkahan. Dalam konteks modern ini, nilai-nilai tersebut justru menjadi sangat relevan, bahkan menjadi fondasi penting dalam dunia bekerja dan berbisnis global semakin kompleks. Secara detailnya, yaitu ada kejujuran dan transparansi, keadilan dan dalam kompetisi bisnis, tanggung jawab atau profesionalisme, kesiapan menghadapi globalisasi. Kesimpulannya adalah etika bekerja dan berbisnis dalam Islam merupakan pedoman komprehensif yang mengatur perilaku profesional seorang Muslim. Etika bekerja Islam menekankan amanah, kejujuran, ihsan, dan profesionalisme. Sementara itu, etika bisnis Islam mengharuskan penerapan nilai-nilai seperti keadilan, larangan riba, transaksi dalam mengutamakan maslahat. Dalam konteks modern, penerapan etika Islam sangat relevan untuk menjaga integritas, keadilan, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip syariat dapat menjadi solusi terhadap berbagai masalah moral dalam dunia kerja dan bisnis. Sehingga bisnis yang ideal dalam Islam adalah bisnis yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dan mampu menciptakan rasa keadilan dan memenuhi tuntunan kebijakan dan keluhuran budi. Oleh karena itu, pebisnis Muslim harus tunduk pada nilai dasar etika bisnis yang sesuai syariat Islam yang mencakup tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Sarannya adalah setiap Muslim hendak memahami dan menerapkan etika kerja secara bisnis secara Islami dalam kehidupan sebagai profesional. Intensi pendidikan perlu memperkuat kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai etika Islam. Pelaku bisnis sebaiknya mengutamakan keberkahan dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas ekonomi. Sebagai daftar pustaka, yaitu dari www.duniaislam.org, pengertian Islam menurut bahasa dan istilah dalam Al-Quran. Berikutnya ada irmas.web.id dan www.akademia.edu, yaitu tentang konsep etika bisnis Islami. Dan berikutnya Sidik M tentang The Islami Islam Foundation. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.